Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu fi'il madhi wa huwa ma dalla ala hadasi madhi wa qada wa alamatuhu an yuqbala ta'nis as-sakinah. Nahu doroba taqulu fihi dorobata atau dorobat. Jadi fi'il madhi ini adalah kata kerja, itu kata kerja yang terjadi pada masa lampau. Contohnya doroba, telah memukul. Kemudian fal madhi maftuhul akhiru abadan. Jadi fi'il madhi ini maftuhul akhir, akhirnya itu fathah abadan. Maksudnya apa? Yakni annahu mabni alal fathi lafzon. Yaitu fi'il madhi itu mabni alal fathi. Jadi mabni atas fathah. Contohnya doroba. Atau takdiron li ta'ziri, atau dikira-kirakan. Contohnya roma. Roma itu kata kerja yang akhirannya fathah, tetapi itu takdiron, dikira-kirakan. Wa yaqdiru fil fathi aidon idza tasilu bihi domir rafa mutaharrik nahu dorobatu. Kemudian apabila bersambung fi'il madhi itu dengan domir rofa, contohnya itu dorobeta. Dan juga wa dorobena, contohnya dorobena. Lalu contoh kedua ada idza tasalu bihi waw. Jadi apabila fi'il madhi itu bersambung dengan waw, waw domir, contohnya dorobu. Itu dorobu ujungnya tuh waw. Ya, mungkin itu saja tentang fi'il madhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Putri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' atau disebut dengan definisi mudhari'. Fi'il mudhari' adalah menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau presentasi atau akan terjadi dengan future tense. Ciri atau tandanya: 1. Dapat diawali atau dimasuki dengan huruf sin dan saufa. Contohnya yaitu sayashhadu. 2. Dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf, yaitu alif, nun, ya, ta, yang disebut dengan huruf mudhari'. 3. Dapat dimasukkan dengan huruf la, yaitu layazhabu, layashhadu, layasrobu. Contohnya yahkulu, yaitu sedang atau akan menciptakan. 2. Yahruju, sedang atau akan mengeluarkan. 3. Yahmuru, sedang atau akan memerintahkan. 4. Yahkulu, sedang atau akan memakan. Fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Contoh, iftah, bukalah. Tanda-tanda fi'il amar atau ciri-cirinya: 1. Biasanya diakhiri dengan harokat sukun. Contoh, tabi'aka minhum. 2. Membuang huruf akhirnya bagi huruf ilat atau fi'il yang kelihatan tasyid. 3. Hendaklah menunjukkan permintaan atau perintah. 4. Dapat dimasuki atau menerima ya mukhotabah. 5. Mengikuti wazan yang digunakan. Contoh fi'il amar di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, fa'asli. Dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 55, fasbir. Quran surat Ad-Dukan ayat 10, fartaqib. Fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Contoh, taktubu mudarrisu darsa, artinya guru menulis pelajaran.
Fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bi menempati fa'il dan dinamakan naibul fa'il. Contoh, taktubu mudarsu, artinya pelajaran ditulis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fi'il berdasarkan objek atau maf'ul. Jadi fi'il berdasarkan objek atau maf'ul itu terbagi atas dua, yaitu fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Fi'il lazim. Jadi fi'il lazim itu adalah suatu jenis fi'il yang tidak memerlukan sebuah objek, kata atau kata kerja intransitif, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fi'il sudah diketahui dengan jelas. Kemudian ciri-ciri fi'il lazim menunjukkan sifat tertentu, menunjukkan ukuran tertentu, panjang pendek, menunjukkan makna kebersihan maupun kotor, menunjukkan suatu keadaan tertentu selain yang bersifat gerakan atau malas, lapar, kenyang, dan lain-lain, menunjukkan makna sebuah warna tertentu, hitam, putih, coklat, dan lain-lain. Contoh fi'il lazim, qoma zaidun, atau hadara muhammadun, Muhammad telah hadir, atau jalasa aliyun. Itu merupakan contoh dari fi'il lazim. Kemudian pengertian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini adalah suatu jenis fi'il yang memerlukan sebuah objek atau kata kerja transitif. Dengan kata lain, fi'il muta'addi merupakan lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'addi memerlukan sebuah objek karena makna atau tujuan pada suatu kalimat yang terdapat pada fi'il muta'addi tidak dapat diketahui jika tidak ada objek yang menyertai di dalamnya. Contohnya, fahima zaidun darsa, Zaid memahami pelajaran. Fahima zaidun darsa, atau syariba muhammadun asala, Muhammad minum madu, atau akala aliyul khubza, Ali makan roti. Dan kemudian cara membuat fi'il muta'addi. Yang pertama, membuat fi'il muta'addi dengan mengikuti pola atau wazan atau timbangan. Contoh, dari hasuna menjadi hassana, ditambahi tasdid di ain fi'il. Sahula menjadi sahala. Kemudian yang kedua, membuat fi'il muta'addi dengan mengikuti wazan af'ala. Contohnya khoroja jadi akhroja, atau kamula menjadi akmala. Mungkin sekian tentang fi'il berdasarkan maf'ul. Pembagian fi'il menurut objek penderitaannya, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. A. Fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang hanya memiliki laif atau pelaku tetapi tidak memiliki maf'ul, boleh atau pelengkap penderita. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja instrasif. Contohnya, koma berdiri, jalasa duduk. B. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yaitu fi'il yang tidak hanya memiliki pelaku atau fa'il, tetapi harus dilengkapi dengan maf'ul bih atau objek penderita. Di dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja transitif. Contohnya, saroba minum, akto memberi, mengikuti. Fi'il muta'addi dapat dibentuk dari fi'il lazim. Beberapa fi'il lazim dapat menjadi fi'il muta'addi dengan mengikuti wazan-wazan pola sebagai berikut. Polanya: af'ala, yaq'ilu, muta'addi, akhraja, yakhriju, atau artinya mengeluarkan. Fa'ala, yafa'al, muta'addi, koroha, yufaroh, artinya mengibarkan. Pembagian fi'il menurut susunan huruf, fi'il mujarad dan fi'il mazi. A.
Fi'il mujarad. Fi'il mujarad adalah kata kerja yang semua hurufnya huruf asli, belum mendapatkan tambahan huruf. Contohnya, kataba, yaktubu, zala, yuzalril. Fi'il mujarad dibedakan menjadi dua macam. 1. Fi'il sulasi mujarad, yaitu fi'il yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Fi'il ini ada 6 macam, yaitu 1. Wazan fola, fa'ala. Contohnya, kabata, yaktubu, fa'ala, jalasa, yahlisu. Fi'il menurut jenis hurufnya atau menurut susunan hurufnya. Fi'il sahih. Fi'il sahih adalah kalimat fi'il yang huruf aslinya tidak berupa huruf ilat, yaitu waw, alif, ya. Pembagian fi'il sahih ini dibedakan menjadi beberapa tipe. 1. Fi'il salim, fi'il mahmus, fi'il muda'af, fi'il mutal. Fi'il mutal ialah fi'il yang huruf aslinya berupa huruf ilat. Fi'il mutal ini terdiri 5 macam, yaitu fi'il mitsal, fi'il ajwaf, fi'il nakis, fi'il lafif mafruk, fi'il lafif makrun.